Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bukan pengukuran pada praktikum pemetaan dasar. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syakira pertama dengan NIM 12323 rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alrido Bayu Prabowo dengan NIM 1232305. Perkenalkan, nama saya Siku Sukma Dewi dengan NIM 123230023. Perkenalkan, saya Nesnia Salusi dengan NIM 123 dan 30036. Perkenalkan, saya Larky Zatrian Syaunagan dengan NIM 123 Sebelum melakukan praktikum, pertama kami melakukan pengenalan alat terlebih dahulu. Ada beberapa alat yang digunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama adalah teodolit. Teodolit digunakan untuk melakukan pengukuran pada kerangka kontrol horizontal dan juga pengukuran detail. Selanjutnya, ada water pass yang digunakan untuk pengukuran beda tinggi dan KKV. Selanjutnya, yang dibidik dari alat teodolit dan juga water pass tadi, yaitu merupakan rambu ukur. Nah, setelah rambu ukur, itu kita juga menggunakan statif sebagai tempat berdirinya alat tersebut. Nah, setelah itu juga kami mengenakan alat pelindung diri berupa rompi dan juga helm. Nah, sebelum melakukan pengukuran, kami dibagi menjadi beberapa wilayah yang ada di sekitar ITERA dan kami mendapatkan wilayah di area RK dengan poligon berbentuk kotak yang di dalamnya mencakup kantin RK tersebut dan juga beberapa bagian lainnya yang ada di sana. Nah, cara pertama untuk melakukan pengukuran adalah penempatan titik di masing-masing sisi tersebut yang bisa kelihatan untuk dibidik menggunakan teodolit dan juga menggunakan water pass. Nah, setelah kami melakukan pengamatan di lapangan, kami memutuskan untuk memasang patok di bagian empat sisi pojok RK yang kelihatan semuanya ketika dibidik menggunakan teodolit tersebut. Kami melakukan pemasangan patok dan juga patok tersebut diletakkan paku di atasnya untuk tempat berdirinya alat dan centering alat tersebut. Nah, setelah melakukan hal tersebut, kami mulai mendirikan alat. Untuk pengukuran pertama, kami melakukan pengukuran pada KKH, yaitu pengukuran untuk menentukan arah orientasi ke titik-titik berikutnya, menentukan sudut. Nah, cara menggunakannya adalah pertama, lakukan centering alat teodolit di satu titik pertama, yang kemudian melakukan null set atau menjadi acuan arah utaranya untuk mendapatkan nilai azimut. Selanjutnya, mulai bidik ke titik-titik lainnya. Seperti pertama mendirikan alat di titik satu, akan menembak di rambu ukur di titik kedua dan keempat untuk mendapatkan sudut biasa dan luar biasanya. Kemudian juga pada alat teori tersebut juga bisa mendapatkan uh, data jarak dengan cara ketika membidik rambu ukur itu terlihat batas benang atas dan benang bawahnya yang kemudian dihitung untuk mendapatkan jarak. Nah, selanjutnya ketika keempat sisi selesai menggunakan teodolit, selanjutnya adalah pengukuran beda tinggi menggunakan alat water pass. Caranya sama seperti teodolit tadi, cuman dibagi menjadi dua slug karena jika langsung menuju titik selanjutnya itu tidak sampai water pass-nya. Jadi kita menggunakan dua slug. Jadi total slug yang kami dapatkan untuk pengukuran beda tinggi menggunakan water pass atau KKV itu jumlahnya 4. Nah, setelah melakukan hal tersebut, selanjutnya pengukuran detail. Pengukuran detail dilakukan untuk mendapatkan data kontur dan juga situasi-situasi yang ada di sekitar area pengukuran tersebut. Kami menembak seperti untuk kontur, kemudian juga pojok bangunan, dan juga ketampakan yang ada di sekitar area tersebut. Caranya sama seperti melakukan pengukuran pada KKH dengan melakukan null set. Cuman kali ini null setnya ke titik titik sebelumnya. Kami menggunakan titik backside untuk sebagai acuannya.
kemudian ditembak ke arah detail-detail tersebut yang ada. Nah, kalau untuk prosedurnya mungkin hanya itu saja. Selanjutnya akan diteruskan kepada rekan saya. Selanjutnya itu ada kolimasi dan indeks vertikal. Kolimasi ini adalah pengecekan sudut horizontal dari alat yang kita gunakan, dan indeks vertikal itu adalah pengecekan sudut vertikal dari alat yang kita gunakan. Kedua pengecekan ini itu berguna untuk mengetahui apakah alat ini butuh dikalibrasi atau tidak. Nah, untuk kalibrasi sendiri itu ada syaratnya. Syaratnya ini dilihat dari ketelitian alat. Ketelitian alat yang kami gunakan ini adalah 5 dikali 2 sama dengan 10 detik. Jadi jika hasil dari kolimasi atau indeks vertikal kami di atas 10 detik, maka alat yang kami gunakan ini butuh untuk dikalibrasi. Yang pertama itu ada kolimasi. Untuk kolimasi ini, kelompok kami kemarin itu mengambil dari P1 menembak ke tiang yang sudah kami tandai. Lalu kami ambil bacaan biasa dan luar biasanya. Lalu hasil dari bacaan tersebut kami masukkan rumus kolimasi yang dimana rumusnya adalah biasa dikurang luar biasa dikurang 180. Yang dimana dan lalu dibagi 2, yang dimana hasilnya adalah 0. Selanjutnya itu ada indeks vertikal. Cara mengambil indeks vertikal adalah mengambil bagian bawah gedung dan bagian atas gedung. Kelompok kami kemarin itu mengambil di tower depan Masjid Baitul Ilmi. Kami ambil bagian bawah dan atasnya. Bacaan yang diambil itu adalah bacaan biasa dan luar biasa. Lalu kemudian dihitung dengan rumus indeks vertikal yang dimana rumusnya adalah biasa ditambah luar biasa sama dengan 360. Jika perhitungannya tidak sama dengan 360, maka alat ini tuh butuh dikalibrasi. Nah, bisa dilihat di sini itu hasil indeks vertikal kami setelah di rata-rata adalah 21 detik. Yang dimana artinya alat kami itu dibutuhkan untuk kalibrasi. Nah, karena dari indeks vertikal ini diketahui bahwa vertikal alat kami bermasalah, jadi hasil pengambilan sudut vertikal kami itu dikurang oleh hasil dari indeks vertikal tadi. Kita lihat di bawah. Selanjutnya ada tor sudut dan jarak. Yang pertama itu ada tor sudut horizontal. Yang pertama kami lakukan itu adalah menghitung perhitungan rata-rata dari biasa dan luar biasanya. Nah, karena kami menggunakan sudut dalam, jadi pada perhitungan biasa dan luar biasa ini, nilai yang besar itu dikurang dengan nilai yang kecil. Lalu ada tor biasa, tor bacaan biasa, dan dimana rumusnya adalah sudut terukur dikurang sudut biasa dikali 3.600. Lalu tor luar biasa itu sudut terukur dikurang dengan bacaan luar biasa, rata-rata bacaan luar biasa dikali 3.600. Nah, karena ketelitian alat kami ada 10 detik, jadi tor kami masih masuk semua. Seperti itu. Lalu ada tor vertikal. Sudut vertikal. Hasil sudut vertikal yang tadi sudah dikurangi dengan indeks vertikalnya, dimasukkan rumus seperti yang di sudut horizontal tadi. Itulah. Nah, di sini banyak hasilnya 0 dikarenakan hasil pengukuran kami tadi itu sudah dikurangi dengan indeks vertikal yang kami ukur. Itu. Selanjutnya ada tor jarak.
Ngeditor jarak ini itu ada sudut miring, yang dimana rumus sudut miring itu adalah benang atas dikurang benang bawah dikali 100. Nah, selanjutnya itu ada sudut, ada jarak datar, yang dimana di sini adalah HD, disebut sebagai HD. Selanjutnya itu jarak pergi, itu dirata-ratakan, begitu juga dengan jarak pulang. Lalu rata-rata dari jarak pergi dan pulang itu dijumlahkan. Nah, untuk tor jarak rumusnya adalah pergi dikurang pulang dibagi rata-rata. Syarat dari tor jarak adalah 1 dibagi 10.000. Sehingga data yang kami miliki sekarang itu sudah masuk semua tornya. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dalam pengukuran KKH Bodich itu memiliki syarat geometrik. Yang pertama yaitu ada syarat sudut, di mana syarat sudut ini adalah beta sama dengan N dikali 180 derajat. Syarat absis yaitu D kali sin azimut sama dengan 0. Yang ketiga, syarat ordinat yaitu D kali cos azimut sama dengan 0. Dalam pengukuran kami, kelompok 2 itu memiliki jumlah sudut, yaitu 359,992, di mana FB kita yaitu 360, seperti syaratnya, karena kita menggunakan sudut dalam. Nah, untuk selisihnya dari FB ini itu ada minus 0,003. Nah, selisih ini kita bagi ke setiap titik. Jadilah didapatkan minus 0,001. Selanjutnya, kita akhirnya mendapatkanlah sudut terkoreksinya. Setelah didapatkan sudut terkoreksi, kita lanjut untuk mencari azimut. Untuk mencari azimut ini, kita mempunyai azimut awal, yaitu 353,814. Ini selanjutnya kita hitung azimut selanjutnya menggunakan rumus azimut dikurang 180 dan dikurang sudut terkoreksi. Selanjutnya, untuk perhitungan selanjutnya dilakukan dengan rumus yang sama atau menyesuaikan. Ya. Untuk azimut awal dan azimut akhir itu untuk membuktikan bahwa pengukuran itu benar, yaitu datanya harus sama. Dalam mencari azimut juga kita menggunakan perhitungan berantai. Jadi data awal digunakan untuk data selanjutnya, data selanjutnya, data selanjutnya. Selanjutnya yaitu kita mencari absis X. Untuk mencari absis kita menggunakan rumus D dikali sin azimut. Atau D itu bisa diulang jarak rata-ratanya. Selanjutnya yaitu ada apa nih? Koreksi X. Untuk mencari koreksi X ini, kita menggunakan rumus jarak titik awal dibagi dengan sigma jarak dikali absis. Dan untuk membuktikan bahwa absis dan koreksi absis ini, kita untuk perhitungan akhirnya datanya harus sama, seperti 0,309 dan minus 0,309. Selanjutnya ada sudut terkoreksi atau adjustment X. Setelah kita mendapatkan sudut terkoreksi, maka kita bisa menghitung X-ting atau koordinat X-nya. Di awal itu kita menggunakan koordinat 0, maka di akhir nanti harus berbalik lagi ke 0 untuk membuktikan bahwa pengukuran kita benar atau koordinat yang kita didapatkan itu benar. Setelah selesai mencari koordinat X atau S-ting, selanjutnya kita menghitung ordinat atau Y dengan rumus D sama dengan D dikali cos azimut.
koordinat azimut. Ya. Selanjutnya kita mencari koreksi Y. Koreksi Y dengan rumus jarak W1 dibagi jumlah jarak. Atau P2, jarak P2 dibagi dengan jumlah jarak. Sama halnya dengan absis, untuk jumlahnya itu harus sama, 0 seperti 0,2 apa tadi? 0,210 sama dengan koreksinya minus 0,210. Selanjutnya kita bisa menghitung terkoreksinya. Setelah kita dapatkan sudut terkoreksi, maka dilanjutkan kita menghitung juga northing atau koordinat Y-nya. Selanjutnya kita menghitung kesalahan penutup sudut. Untuk kesalahan penutup sudut ini kita mempunyai sigma beta yaitu 359,997. Sedangkan sigma beta syaratnya yaitu 360 derajat. Yang selanjutnya yaitu ada toleransi, di mana toleransi ini didapatkan dari 2 dikali ketelitian alat akar N atau akar 4, sehingga didapatkan 20. Selanjutnya ada FB kita yaitu 0,003, itu didapatkan dari selisih sigma beta dan sigma beta syaratnya. Dan untuk FF dari 0,003 dibagi kebanyaknya titik, sehingga didapatkan 0,001. Untuk fx-nya atau kesalahan menutup sudut untuk absis itu didapatkan 0,309 dan FY-nya tadi 0,210. Dan untuk syarator jarak kita yaitu 1/10.000 dengan didapatkan hasil 0,0001. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya pengukuran Bowditch Takasi, di mana Takasi merupakan metode pengukuran titik-titik yang telah ditentukan dan diketahui posisi vertikalnya. Pada Takasi sendiri itu ada syarat geometri Takasi, di mana selisih pengukuran pergi dan pulang suatu ukuran diterima atau ditolak disebut toleransi. Diterima jika selisihnya kurang dari toleransi dan ditolak jika selisihnya lebih dari toleransi, yang berarti pengukuran harus dilakukan ulang. Pada kelompok kami sendiri, kami melakukan pengukuran Takasi dengan 2 tahapan, yaitu pengukuran pergi dan pengukuran pulang dengan 2 kali pengecekan atau derangkap. Di pengukuran pulang pergi, alat yang kami pakai berada di antara 2 titik, di mana di pengukuran kelompok kami karena jaraknya lumayan jauh, dari P1 ke P2 sekitar 60 meter, jadi di pengukuran kami itu ada 4 titik rangka. Namun kita bagi di setiap pengukuran P1 ke P2 itu kami bagi menjadi 2 flag. Harusnya 1 flag karena kepanjangan, jadi kami bagi menjadi 2 flag. Karena kepanjangan itu konturnya juga terlalu tinggi, menyebabkan tidak terlihat yang dimana harusnya di atas titik, justru akhirnya menjadi di antara 2 titik. Kita bagi menjadi 2 flag, jadi setiap P1 ke P2 itu ada 2 flag, oleh karena itu totalnya ada 8 flag. Pertama ada BA, BP, BB, lalu kita hitung jaraknya. Setelah dapat hasilnya, jangan kita baca belakang dan depan. Delta H beda tinggi, pengurangan BP muka dikurang BP belakang, dapatlah hasilnya. Begitupun dengan rangkap keduanya, karena kita menggunakan 2 flag. Lalu baru dirata-ratakan dari kedua beda tinggi delta H. Begitupun sama dengan flag kedua. Kemudian di beda tinggi seksi, karena di setiap P1 ke P2, P2 ke P3, di setiap rangka terdapat 2 flag, nantinya beda tinggi itu ditambahkan menjadi delta H seksi. Masuk dari delta H seksi itu dari P1 ke P2 jaraknya berapa. Jadi flag 1
Dada tinggi flag 2 karena masuk ke dalam P1 ke P2, flag ditambahkan dada tingginya. Maka adanya itu delta H seksi. Delta H seksi ini maksudnya penjumlahan dari kedua dada tinggi. Kemudian ada jarak flag 1 ke flag 2 pertama dan flag 1 ke flag 2 kedua. Lalu dirata-ratain. Kemudian dijumlahkan jaraknya seterusnya. Begitu sama saja. Begitupun dengan yang pulang. Kemudian kita ke body lokasi. Caranya kita pakai jarak P1 ke P2, P3, P4. Nah, pada bagian jaraknya kita rata-ratain. Jarak pergi sama pulang yang P1 berapa, pergi pulang P2 berapa, begitupun seterusnya. Baru kita jumlahkan jaraknya. Lalu delta H pergi itu terdapat itu hasilnya 0,85. Baru kita jumlahkan, lalu sama juga dengan delta H pulang. Begitu juga dengan delta H seksinya kita tambahkan juga datanya. Habis itu baru kita rata-ratain. Biasanya rata-rata ini ditambah. Biasanya rata-rata itu jika ditambah. Biasanya rata-rata itu ditambah. Kalau ini kita kurang, kenapa dikurang? Karena kalau ditambah hasilnya jadi 0. Jadi delta pergi, delta pulang baru bagi 2 dijumlahkan. Karena pengukuran kelompok kami poligon tertutup, jadi syaratnya itu harus 0. Jadi koreksinya sama dengan jumlah rata-rata ini, syarat penutup sudutnya dikurangi sama dengan rata-rata jumlah dada tinggi. Jadi minus 0,002 dan 0,002 ini namanya kesalahan pengukuran kelompok kami. Selanjutnya kita mencari koreksi. Sebelum menuju koreksi kita harus mengetahui terlebih dahulu ini pengukuran apa, yaitu kita melakukan pengukuran poligon tertutup. Nah, syarat pengukuran poligon tertutup ini kita harus poligon tertutup ini hasilnya harus 0. Nah, jadi karena hasil kesalahan yang tadi itu 0,002 itu ditambah dengan 0. Jadi dirumuskan dikoreksi ditambahkan dengan syarat dikurangi dengan kesalahan. Jadi 0 dikurangi 0,2. Jadi hasilnya itu minus. Nah, baru itu kita masuk ke dalam koreksinya. Rumus koreksi sendiri jarak dibagi jumlah jarak dikali koreksi, baru kita dibagi koreksi. Setelahnya baru kita tarik ke bawah, baru muncullah hasilnya. Kedua koreksi ini rata-rata dijumlahkan koreksinya. Nah, hasil jumlahnya itu harus 0 karena terkoreksi. Jadi harus benar semua hasilnya 0. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan bagian gimana cara mencari detail dan mencari suatu titik koordinat X, Y, dan Z di setiap detailnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pencarian sudut titik detail dan penjelasan gimana cara ngeplottingnya di AutoCAD. Nah, pada titik P1, di detail P1, kami itu mengikat pada titik P4. Jadi, detail P1 ini mengikatnya ke P4, terus foresight-nya ke P2. Sehingga dalam perhitungan untuk mencari azimuthnya, azimuth yang digunakan dalam detail P1 ini adalah azimuth P4. Jadi pengikatannya dengan azimuth P4. Dengan rumus, kalau di P1 sama dengan azimuth dikurangin 140, baru dikurangin sama sudut betanya. Kenapa begitu? Karena di sudut beta ini, perubahan dari beta ke azimuth itu menyesuaikan dengan posisi titik dan arah sudut yang kita gunain dalam lapangan, yang kita lakukan pada lapangan. Selanjutnya pada detail P2 ini pengikatan sudut azimuthnya itu mengikat pada titik P1. Kenapa begitu? Karena
kami itu menggunakan sistem backset forset yang tadi saya jelaskan, bahwasanya pengikatannya itu tidak di titik selanjutnya, melainkan di titik sebelumnya. Nah, rumus yang digunain dalam azimuth P2 nih sama seperti tadi yang di P1, yaitu azimuth sebelumnya dikurangin 180 baru dikurangin beta dari detailnya gitu. Nah, di bagian P3 ini pengikatan azimuthnya dengan P2. Sama begitu juga di P4 pengikatannya dengan P1. Jadi pada pencarian azimuth kali ini, azimuth detail, itu pengikatannya dengan backset gitu. Selanjutnya ada bagian jarak. Nah, di sini jarak itu dihasilkan dari benang atas dikurangin benang bawah dikali 100 baru dikali sin radian vertikal. Vertikal detail yang kami dapati itu dikalikan sehingga mendapatkan hasil jarak sekitar 14,97. Oke, selanjutnya sampai kita drag aja nih ke bawah sampai ke detail di P4. Setelah itu akan dijelaskan gimana cara mencari absis. Absis sendiri itu adanya itu dari sin azimuth dikali jarak gitu. Jadi hasil jarak yang udah kita dapatin dari benang atas dikurang benang bawah dikali 100 dikali sin vertikal tadi itu dikali dengan sin azimuth. Ini tinggal kita tarik aja ke bawah. Selanjutnya untuk mencari titik X. Nah, di bagian detail P1 ini titik X sebelumnya itu adalah titik X pada P1. Walaupun tadi azimuthnya itu bukan pengikatan dengan P1, melainkan pengikatannya dengan P4. Gitu. Karena dalam pencarian azimuth itu menyesuaikan dengan titik ikat pada titik azimuth yang mau kita ikatkan gitu. Nah, pada bagian mencari koordinat detail di P1 itu rumusnya titik awal atau titik P1 ditambah dengan detail. Ini tinggal kita drag aja sampai ke detail akhir di P1. Nah, di bagian P2 itu rumusnya sama. Jadi titik sebelumnya ditambah sama detail. Namun di bagian P2 ini titik sebelumnya itu adalah titik kerangka pada P2. Begitu juga seterusnya. Jadi di detail P3 itu titik kerangka sebelumnya, titik awalnya itu adalah titik kerangka pada P3 sampai di titik P4. Selanjutnya itu ada bagian ordinat. Bagian ordinat ini rumusnya itu kalau tadi di absis kan pakai sin. Kalau di ordinat itu sendiri pakai cos. Jadi rumusnya itu sama dengan jarak dikali cos azimuth. Nah, di bagian detail ini dapatnya sekitar 14,005. Ini sebenarnya tinggal kita drag aja ke bawah, guys. Tinggal kita tarik, hasilnya sama aja. Begitu juga sampai ke titik yang akhir. Nah, selanjutnya pada koordinat Y atau northing. Seperti tadi yang dijelaskan pada koordinat X, kalau yang Y ini tinggal ditambahin aja. Jadi titik P1 ditambah sama koordinat detail. Ini kita langsung drag aja ke bawah. Nah, kalau yang di P2, itu titik kerangka pada P2 ditambah sama detail P2. Ini kita tinggal di drag juga sampai ke bawah. Begitu juga seterusnya sampai ke P4. Tuh. Selanjutnya ada beda tinggi. Beda tinggi ini rumusnya sama dengan cos vertikal dikali jarak. Kemudian ditambah dengan tinggi alat yang kita gunain dikurangin sama benang tengah pada detailnya. Jadi posisinya itu ini cos vertikal. Kita cari dulu cos radian vertikal dikali sama jarak baru dikali ditambah dengan tinggi alat dikurangin dengan benang tengah. Jika udah dapat semua, kita input dulu tinggi titik ini, tinggi titik awal yang setiap kerangka di P1, P2, P3 sama P4 itu kita pindahin dari data KKV yang kita dapatin itu didapatin di sini bahwasanya di titik P1 itu tingginya 0, titik P2 itu minus 0,852,
titik P3 itu minus 2,66606. Dan di titik P4 itu ada minus 2,205. Tuh, ini kita kopikan ke bagian kerangka di detailnya. Setelah itu, tinggal kita jumlahkan aja. Jadi tinggi-tinggi awal ditambah sama beda tinggi pada detail. Langsung kita drag sampai ke titik akhir detail tersebut. Nah, ini titik-titik selanjutnya di P1, P2, P3 sampai P4 ini sebenarnya rumusnya sama guys. Jadi tinggal dilanjutin aja atau nggak langsung di drag aja. Oke, selanjutnya itu ada perhitungan manuskrip. Gimana sih cara ngitung kita memetakan dari Excel ini kita memetakan di manuskrip di kertas. Jadi manuskrip itu adalah hasil peta awal dari data lapangan kita. Caranya gimana? Kalau caranya itu sebenarnya gini. Jadi kita harus ketahui dulu faktor skala yang mau kita gunain berapa. Karena kami menggunakan kertas A1 dan ketentuannya adalah skala 250, jadi pada manuskrip kali ini menggunakan skala 250. Selanjutnya itu kita mencari X max, jadi koordinat X yang paling tinggi itu berapa dengan rumus maksimal sama dengan maksimal, kemudian kita pilih bagian kolom X. Terus minimal sama dengan rumusnya sama dengan min pada bagian kolom X. Nah, bagian X maksimal itu didapati 84,035. Kemudian yang paling rendahnya adalah minus 6,902. Selanjutnya kita mencari selisih. Selisih dari kedua max dan minnya didapat itu sekitar 90,937. Selanjutnya kita mau mencari panjang X-nya ini kalau kita pindahin ke manuskrip itu berapa gitu loh. Rumusnya itu sama dengan selisih tadi. Kita kaliin 100, baru kita kaliin dengan faktor skala. Faktor skala itu 1/250. Didapati itu sekitar 36,37 cm. Jadi panjang sumbu X itu sekitar 36,37 cm. Selanjutnya bagian Y. Bagian Y ini kita hitung dulu maksimal minimalnya itu berapa. Nah, bagian maksimal pada koordinat Y itu adalah 87,041. Terus bagian minimalnya adalah minus 19,2. Soalnya kita selisihin. Didapati hasilnya 106,24. Selanjutnya kita mau memindahkan ke manuskrip dengan cara selisih tadi kita kali 100, baru kita kali dengan faktor skala. Nah, selanjutnya tinggal kita nyesuaiin dengan detailnya. Tinggal jadi sama dengan X dikali 100 baru dikali faktor skala. Jadi untuk merubah ke manuskrip, rumusnya itu sama dengan koordinat X dikali 100 baru dikali faktor skala. Begitu juga pada koordinat Y. Yaitu koordinat Y dikali 100 dikali dengan faktor skala. Faktor skala ini menyesuaikan dengan skala yang digunain ketika nanti mau dipindahkan ke manuskrip. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan gimana cara ngeplotting titik data kita ini ke dalam AutoCAD. Jadi sebelum kita memindahkannya ke sana, caranya itu adalah memindahkan koordinatnya atau mendata koordinat X, Y, dan Z. Ini kita pindahin ke Notepad. Kita copy dulu, kita pindahin ke Notepad. Oke, nanti kita baru kita save formatnya. Ini format yang digunain itu adalah PENZD. Oke, kalau udah di save, kita buka di AutoCAD. Selanjutnya kita buka di bagian AutoCAD.
Oke, caranya tadi yang udah kita pindahin ke notepad. Pertama tuh kita atur dulu. Tadi kan menggunakan skala 2,5. Di bagian setting, drawing, klik kanan, edit drawing setting. Karena ini masih menggunakan koordinat lokal atau datum lokal, jadi bagian datum nggak kita setting. Kita hanya men-setting bagian skala 2,5. Bisa apply. Kita oke. Oke. Kalau udah kita di bagian prospektor, klik kanan, create, kemudian kita panggil datanya di bagian import, terus pilih koordinat yang udah tadi kita buat bagian www ini. Oke, kalau udah baru kita pilih, karena tadi formatnya itu PENZD, kita pilih format yang sesuai. Setelah itu baru kita add point group detail. Oke, terus kita oke. Nah, karena ini belum muncul, coba tekan enter. Enter. Oke, ini adalah titik plottingan yang kami ukur di lapangan. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, kalau hasil jadi akhirnya itu seperti ini, teman-teman. Oke, ini hasil yang sudah diplotting. Seperti ini bentuknya. Hasil yang sudah digambar dengan sesuai. Jadi ini adalah bagian RK. Ini ada bagian masjid. Nah, ini adalah titik-titik detail yang kami ambil. Karena ini wilayahnya datar, jadi kontur yang dihasilkan itu tidak banyak. Jadi hanya satu dan berapa garis interval. Garis konturnya nggak banyak. Karena posisi yang kami ukur, kondisi lapangan yang kami ukur adalah datar. Jadi cukup sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Syauki. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, penyebutan, maupun dalam proses yang kami sampaikan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.